Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 17 Oktober. Seorang PMI wanita di Kaohsiung melakukan praktek ilegal dalam bidang estetika medis, perawatan dental, dan pemutihan gigi. Namun karena bukan lulusan kedokteran, ia cuma bisa mempelajari teknik terkait lewat tayangan video. Kemudian menyewa kamar hotel untuk digunakan sebagai klinik dan menarik para pelanggan lewat internet. Berhubung ongkosnya murah, banyak PMA tertarik untuk melakukan reservasi. Ditjen Imigrasi berhasil menciduk PMI tersebut beberapa hari lalu. Foto pasien sebelum dan sesudah mengenakan kawat gigi sebagai perbandingan ini adalah iklan praktik estetika medis yang dijalankan seorang PMI wanita yang berhasil diciduk Ditjen Imigrasi kemarin. Perawatan medis ilegalnya yang mencakup pemasangan kawat gigi dan pemutihan gigi ini menarik banyak PMA berdatangan karena biaya yang murah dan kuota yang terbatas. 美女疑似上网看影片自学矫正技术，且不定时在网络公布预约医美疗程时段及地点。因费用便宜且名额有限，吸引许多同乡慕名预约。 Tim Satgas berhasil menangkap pelaku dan menyita banyak peralatan medis di sebuah hotel yang dijadikan klinik sementara di distrik Sanming, Kaohsiung. Keseluruhan kasus dialihkan ke kantor kejaksaan daerah untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemilik hotel mengaku tidak mengetahui tujuan akomodasi tamu yang menginap. Diketahui pelanggan pekerja migran hanya membayar ribuan dolar untuk setiap perawatan atau kurang dari 1/10 dari harga pasar. Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa ilegal yang mungkin menyimpan risiko gejala sisa. 美白的药剂其实是要通过卫署字号，它才是一个安全的药剂。 Terapi ortodontis mungkin akan bermasalah sejak penilaian awal hingga proses perawatan sehingga memerlukan dokter spesialis untuk menanganinya. Dokter mengingatkan untuk tidak mengambil risiko dengan memilih dokter ilegal yang mungkin menyebabkan konsekuensi permanen. Komet paling terang dalam beberapa tahun terakhir, Shuchingshan Atlas berada di posisi terdekat dengan bumi pada tanggal 12. Terakhir kalinya komet ini muncul di sistem tata surya adalah 80.000 tahun yang lalu. Merupakan satu dari kesekian komet yang dapat disaksikan di ufuk barat dengan menggunakan teropong sebelum hari Minggu pada tanggal 20. Petugas stasiun cuaca Yisan CWA berhasil mengambil foto komet Shuchingshan Atlas di puncak utara Gunung Yisan pada tanggal 15. Foto komet di langit biru dengan awan putih yang seolah dibingkai bersama puncak utara Gunung Yisan membentuk pemandangan indah yang langka. Bintang berekor ini merupakan komet yang paling terang dalam beberapa tahun terakhir dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Komet ini diperkirakan membutuhkan waktu 80.000 tahun untuk mengorbit matahari yang mencapai posisi periharion pada tanggal 28 September dan berada paling dekat dengan bumi pada 12 Oktober dengan tingkat kecerahan level 1. Komet ini mungkin akan kembali lagi puluhan ribu tahun kemudian walau ada pakar berpendapat lain. 它就变成一个抛物线了。那这抛物线呢，就是两头都是开口的，也就是说。 如果是在抛物线上运行的这么一个彗星啊，它进来以后，再出去它就不会再回来了。 Komet ini ditemukan oleh Observatorium Atlas di Afrika Selatan pada 22 Februari tahun lalu. Setelah dibandingkan, komet ini ternyata sama dengan komet yang dilaporkan oleh Observatorium Gunung Unggu di Tiongkok pada 9 Januari tahun lalu yang kemudian sempat hilang. Sehingga komet dinamai dengan menggabungkan nama kedua observatorium. Kecerahan komet diperkirakan masih di atas 4 sebelum tanggal 20 dan dapat terlihat jelas di langit barat dengan menggunakan teropong. Seorang murid SD di Kaohsiung digigit oleh ular viper bambu di dekat sekolahnya belum lama lalu. Pakar menyampaikan banyak pohon tumbang pasca taifun yang beresiko meningkatkan kontak antara ular dan manusia. Warga disarankan memakai sarung tangan saat membersihkan lingkungan. Jari kaki bocah laki-laki ini telah dibalut. Ia diduga digigit ular viper bambu saat membuang sampah tanggal 14 malam sehingga merasakan sakit yang luar biasa. Berhubung ular berbisa kerap muncul di sekitar sekolah, pihak sekolah menaburkan bubuk kapur di pekarangan sekolah. Pohon tumbang dan akar yang tersingkap pasca taifun mungkin telah meningkatkan frekuensi kontak antara ular dan manusia. Jumlah insiden gigitan ular berbisa di Kaohsiung pasca taifun mencapai 3 kasus. Namun jumlah insiden yang dilaporkan oleh Biro Pertanian setempat mencapai 182 kasus. Tidak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Kementerian Transportasi dan Komunikasi menyatakan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taiwan tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 7,5 juta orang. Maka target awal sebanyak 10 juta tidak akan tercapai. Menurut statistik Ditjen Pariwisata, jumlah pelaku perjalanan luar negeri yang masuk dan keluar dari Januari hingga Agustus tahun ini mencapai selisih 6,41 juta orang. Defisit nilai output di masa mendatang diperkirakan mencapai 730 miliar dolar Taiwan, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah.
Ximending yang berada di kota Taipei merupakan salah satu objek wisata yang digandrungi turis mancanegara. Namun, Ditjen Pariwisata MOTC mengakui target 10 juta wisman pada awal tahun mungkin sulit tercapai dan jumlah wisatawan yang datang ke Taiwan tahun ini diperkirakan sekitar 7,5 juta orang. I heard that the Taiwan's food is really great and also people are so kind. Banyak turis asing yang mengatakan bahwa mereka paling menyukai kuliner dan keramahan masyarakat Taiwan. Negara dan kawasan yang paling banyak mengunjungi Taiwan menurut statistik Ditjen Pariwisata adalah Hong Kong dan Makau dengan lebih 1,49 juta pengunjung, disusul Jepang dengan 1,32 juta pengunjung dan Korea Selatan dengan 1 juta pengunjung. Pengamatan lebih lanjut menunjukkan defisit jumlah wisatawan beberapa tahun terakhir ini mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2021, defisit kedatangan wisatawan hanya melebihi 210.000 orang, kemudian meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun lalu, defisitnya mencapai 5,3 juta orang. Sementara tahun ini hingga Agustus saja telah mencatat rekor baru dengan defisit mencapai 6,41 juta orang dengan nilai output mencapai 730 miliar dolar Taiwan. 比如说我们包括有抽这个5000块的奖励金的这样的做法，那这个应该也要持续来推动。 Untuk menggenjot pariwisata mancanegara dan mengurangi defisit pariwisata, pakar menyarankan bahwa selain meningkatkan publisitas, pemerintah juga bisa menghapus biaya visa untuk sebagian negara guna meningkatkan daya tarik bagi wisman untuk berkunjung ke Taiwan. Tanggal 15 kemarin, sebuah truk kontainer di Nigeria terbalik dan mengalami kebocoran minyak. Namun tak lama kemudian banyak warga berkerumun sambil menenteng wadah untuk mengambil minyak. Sehingga menyebabkan sedikitnya 147 korban tewas dan ratusan lainnya luka-luka setelah truk tersebut meledak. Sebuah truk kontainer di Nigeria kehilangan kendali dan terbalik. Saat kecelakaan terjadi, banyak orang yang berkerumun untuk mengambil minyak dengan wadah. Polisi telah menutup lokasi kejadian dan memperingatkan warga untuk tidak mendekat, namun tetap tidak dapat mampu mengendalikan massa yang membludak. Ledakan menimbulkan korban jiwa dan cedera dalam jumlah besar, mayoritas terbakar hingga tak dikenali lagi. Walau Nigeria adalah salah satu produsen minyak bumi terbesar di Afrika, kemiskinan selalu menjadi masalah serius. Bensin merupakan komoditas langka dan berharga bagi masyarakat. Saat ada truk kontainer yang terbalik, mereka sering nekat mengambil minyak. Menurut data pihak berwenang, jumlah insiden truk kontainer minyak tahun 2020 melampaui 1.500 kasus dan menewaskan lebih dari 500 orang. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.